Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Mari kita nyanyikan lagu. Loh enggak, saya di sini jadi penyampai firman Tuhan. Saya bersyukur walaupun masih ada deg-degan, tapi saya berdoa kita semua hari ini sama-sama belajar sesuatu pada sore hari ini. Baik yang di rumah atau di tempat ini. Hari ini temanya adalah berkat atau kutuk ya. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita, atau kita boleh baca di sini nanti, dibuka di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Oke, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Oke, kita mau sama-sama baca ya. Kayaknya kepanjangan kalau baca semuanya bareng-bareng, saya aja yang bacain buat Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Puji nama Tuhan. Sekarang saya mau nanya, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dari kecil, yang namanya ngomong baik itu udah diajarkan oleh orang tua kita. Ya, setuju ya? Ada di sini yang ngajarin anaknya udah ngomong jahat aja. Ngomong kotor aja nggak apa-apa, baik nak. Katakan ada yang ngajarin anaknya seperti itu? Gak ada. Kalau ada, mungkin kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Gitu ya. Kita diajarin dari orang tua kita untuk berbicara yang baik ya, Bapak Ibu ya. Kita berbicara dengan sopan gitu. Dan orang tua kita pasti mengajarkan bertutur kata dengan baik. Tapi ternyata ketika anak mulai bertumbuh besar dan belajar bicara, bahkan tanpa diajarin sekalipun, mereka bisa berkata-kata yang tidak baik. Bukan? Ya. Kayak waktu itu Geva tiba-tiba bicara ngomong gila gitu ya. Itu tuh kita tuh kaget banget gitu. Kok bisa ya dia ngomong gila, sampai akhirnya dimarahin, disentil mulutnya gitu. Bahkan untuk bicara yang mungkin buat kita orang dewasa tuh ngomong gila tuh kayak biasa gitu ya. Tapi buat kita yang ngelihat anak kita bertumbuh dari kecil dan bicara itu kayak jangan sampai gitu, jangan sampai kedengeran gitu, jangan sampai bicara kayak gitu. Makanya kita marahin dia. Nah, untuk bicara dengan yang baik itu kita selalu bilang, kalau bahkan kita mengusahakan sampai saat ini untuk kita bisa berbicara dengan baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Yakobus ini adalah gini. Itu Yakobus menunjukkan perkataannya kepada kita nih sebagai orang-orang yang sudah percaya. Jadi minggu-minggu kemarin kalau ada yang masih ingat Bapak Ibu, kita tuh belajar bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah diinstal kebenaran oleh Yesus melalui karya salib Kristus. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka kita seharusnya
hidup, menjaga perkataan kita. Jadi intinya gini, Yakobus ini di sini nih, makanya hal-hal praktikal yang ditulis di kitab Yakobus adalah gini, ingin menghubungkan kehidupan sehari-hari kita dengan iman kita kepada Kristus. Gitu. Jadi gini, jika kamu benar-benar percaya kepada Kristus, apa artinya hal itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Terus apa bedanya kehidupan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus? Yang mau Yakobus sampaikan tuh kayak gitu. Terus kita kan selalu bilang, aku percaya kepada Kristus. Dengan mudah kita bilang kita percaya kepada Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hidup lewat perkataan kita itu sebagai orang beriman mencerminkan iman kita kepada Kristus? Dalam ayat yang tadi kita baca, Yakobus mencoba mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjaga perkataan kita sebagai orang-orang yang sudah diinstal kebenaran, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Ada 4 bagian yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu di sini. Yang pertama adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Di Yakobus 3 ayat 1-2, saya pakai terjemahan yang baru ya Bapak Ibu supaya lebih mudah kita remind gitu ya. Saya akan bacakan, saudara-saudariku, sebaiknya janganlah banyak di antara kalian yang menjadi pengajar firman Tuhan, sebab kalian tahu bahwa Allah akan mengadili para pengajar firman-Nya dengan ukuran yang lebih berat. Setiap orang tentu banyak berbuat salah. Kalau ada orang yang tidak pernah salah dalam perkataannya, dia pasti orang sempurna dan mampu mengendalikan seluruh perbuatannya. Oke. Lalu dikatakan gini, ibarat kuda, kita bisa mengatur seluruh gerak tubuhnya dengan mengendalikan kekang di mulutnya. Begitu juga dengan kapal, meski ukurannya amat besar dan memerlukan tenaga angin yang kuat untuk melaju. Tetapi orang yang mengendalikan kapal besar itu hanya sebuah kemudi kecil. Dan orang yang memegang kemudilah yang menentukan kapal itu pergi. Waktu Yakobus menulis ini, Yakobus itu menulis kepada ke-12 suku Yahudi yang di perantauan. Yaitu orang-orang yang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus. Yang terserak ke seluruh daerah-daerah sekeliling Israel, yaitu dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu dunia Yunani Romawi. Jadi kita mau ngajak semua ibu-ibu, bapak-bapak di sini, kita mau bayangin ya. Situasi waktu itu di situ di mana jemaat ini berlomba-lomba untuk mengajar. Yang dimana waktu itu seorang pengajar itu sangat dihargai, lalu punya kedudukan, lalu sangat dihormati. Jadi orang-orang di sana berlomba-lomba untuk ngajar gitu, supaya mereka dapat vibes-nya gitu, supaya mereka dapat penghormatan, supaya mereka punya kedudukan dan mereka dapat pujian dari jemaat-jemaat. Ya, udah kebayang ya. Lalu Yakobus bilang gini di ayat yang tadi, kalian ya jangan lomba ngajar. Jangan main lomba-lombaan untuk mengajar. Tahu nggak sih bahwa seorang pengajar itu punya tanggung jawab. Dia bukan cuma sekedar mengajar, tapi di situ juga ada tanggung jawab. Bagaimana perkataan lewat mulutnya itu dia bisa menyesatkan orang. Dan betapa bahayanya lidah itu karena kita bisa mengendalikan kuda lewat kekang dan kemudi. Sama itu seperti lidah kita. Kita bisa jadi sombong lewat perkataan, lewat pengajaran yang salah. Kita bisa bikin situasi jemaat saat itu kacau. Gitu. Karena pengajarannya ngaco. Gitu. Karena dia cuma ingin menyombongkan diri. Dengan sedikit aja perkataan, kita bisa merusak damai sejahtera. Dan menimbulkan konflik di tengah jemaat. Gitu ya. Nah, di ayat yang di atas tadi dikatakan gini. Saya tulis di slide. 2 kali disebut itu menurut kehendak kita. Jadi maksudnya Yakobus gini, pemimpin yang tidak menyadari bahwa dia bukan cuma sekedar ngomong. Pemimpin yang tidak menyadari tanggung jawab akan menggunakan mulut untuk memanipulasi kebenaran yang mengarahkan pendengar untuk mengikuti kehendak pemimpin daripada kehendak Bapa. Jadi semua yang dikatakannya, orang-orang mendengar dimanipulasi supaya dia dihormati. Supaya dia ini dengar daripada mendengar kehendak Bapa. Bahkan untuk itu dia bisa memutarbalikan firman. Luar biasa ya. Jemaatnya banyak kok Bapak Ibu waktu itu. Makanya Yakobus bilang hati-hati. Jangan berlomba-lomba untuk jadi pengajar. Nah
di situasi yang terjadi tadi, itu pun terjadi di tengah kehidupan kita. Kita ini mungkin bukan pengajar-pengajar rohani, namun di sini yang udah punya anak ya, kita adalah orang tua dari anak-anak kita, ya kan? Di mana mereka adalah jemaat pertama yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau ngomong nih buat para ayah, tenang nanti para ibu juga kebagian ya. Bagaimana para ayah? Ini semuanya udah jadi ayah ya. Jawabnya dalam hati aja. Apakah Anda sebagai pemimpin di tengah keluarga Anda? Sudahkah perkataan Anda sebagai pengajar di keluarga Anda bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Karena istri dan anak-anakmu adalah jemaat pertama yang Tuhan titipkan di keluarga Anda. Lalu, apakah Anda memakai perkataan Anda untuk memanipulasi istri dan anak-anak Anda untuk supaya Anda mendapat kehormatan, supaya Anda dihargai dan mengambil keuntungan hanya untuk diri Anda sendiri? Coba dipikirkan baik-baik. Lalu, apakah Anda lebih sering berpikir untuk mengendalikan mereka supaya menuruti Anda dibanding mengajar mereka dalam kebenaran firman Tuhan? Lalu, apakah mereka sudah mengenal dan mengalami Tuhan lewat perkataan dan teladan Anda? Kadang-kadang gini-gini, kita tinggal di Asia ya, di mana tuh dunia cowok tuh patriarki sekali gitu ya. Kayaknya seakan-akan tugas cowok tuh cuma cari uang gitu. Sementara untuk mendidik anak diserahkan kepada istri. Itu udah apalagi di Indonesia gitu, di Asia gitu. Padahal di firman Tuhan dikatakan nggak gitu. Ketika kita punya istri dan punya anak, dan sebagai seorang suami, kita harus mengasihi mereka dan mengajar mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau yang berpikir tugas seorang pria hanya mencari uang aja, enggak. Tahu gak bahwa Tuhan itu bukan asal nempatin para bapak ini di tengah keluarga Anda saat ini untuk sekedar menafkahi mereka. Ada tanggung jawab lebih, yaitu membawa mereka melihat kepada Tuhan. Itu adalah tanggung jawab para bapak sebagai pemimpin di tengah keluarga. Yang tadi Yakobus menceritakan tentang pemimpin di tengah jemaat. Dan para bapak ini adalah pemimpin di keluarga Anda. Pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan refleksi buat para bapak-bapak. Apakah Anda sudah mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan kepada keluarga Anda? Dan apakah Anda sudah membawa mereka melihat kepada Tuhan? Dan bukan hanya di tengah keluarga, dan Anda gak harus peran ganda ya Bapak Ibu. Di keluarga saya harus baik, tapi di tempat kerjaan kacau, di tempat lingkungan kacau, nggak harus peran ganda, karena ini berlaku dalam segala aspek kehidupan kita, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik di dalam lingkungan Bapak Ibu. Satu itu, apakah kita sudah melakukan itu sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab? Yang kedua, Yakobus 3 ayat 5-6 di sini dikatakan gini. Demikian dengan halnya dengan lidah, meskipun lidah hanya bagian dari kecil, kita bisa memakainya untuk menyombongkan diri dan menciptakan kekacauan besar. Biarpun kecil, lidah dapat merusak banyak hal, sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. Memang tepat sekali menggambarkan lidah sebagai api, karena semua kejahatan di dunia ini seolah tersimpan dalam lidah kita. Bahaya ya. Seperti racun, kejahatan itu menular dari lidah dan merusak seluruh tubuh. Lidah kita bagaikan lidah api neraka. Artinya iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita. Sebagaimana satu lidah api bisa menjalar dan membakar hutan yang luas. Begitu pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah. Yang kedua, saya kasih kekuatan perkataan. Jadi gini, di sini Yakobus juga menjelaskan bahwa pemimpin yang tidak menjaga lidah akan menebarkan kesombongan untuk menutupi kelemahannya dan mempermulus pencapaian ambisinya. Saat itu, ketika itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan, perpecahan dalam komunitas yang dipimpinnya.
Kekacauan dan perpecahan itu muncul melalui perkataan yang keluar dari hati yang egois, yang tidak peduli terhadap kondisi orang yang dipimpinnya. Karena itu, yang jadi pusatnya adalah bukan jemaat, yang menjadi pusatnya bukan orang-orang yang dipimpin, tapi yang menjadi pusatnya adalah aku. Nah, di sini sekarang bagiannya para istri. Saya di sini juga akan memperingatkan para istri ya di tengah keluarga. Anda mungkin bukan seorang kepala keluarga, namun peran perkataan Anda para istri sangat penting di tengah keluarga. Dimana kita paling tahu bahwa wanita itu bicaranya paling banyak ya. Satu hari berapa? 10.000 kata ya. Itu tuh harus keluar semua gitu ya. Jadi para suami tolong dengarkan istri Anda baik-baik gitu ya. Walaupun udah capek ya dengerin aja lah gitu ya. Karena dia perlu ngomong, perlu didengarkan ya. Perlu ngomong, perlu keluar itu kata-katanya gitu. Nah, Anda mungkin bukan kepala keluarga, namun peran perkataan Anda itu sangat penting loh di tengah keluarga. Dimana kita paling tahu bahwa seorang wanita itu ngomongnya lebih banyak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebagai istri kita memakai perkataan kita dengan baik kepada suami dan anak-anakmu? Para istri, coba renungkan. Atau karena keterbatasan suami kita, atau karena kesalahan yang pernah dibuat, atau karena sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita seringkali merendahkan suami kita, atau kita dalam keadaan marah mengutuki anak-anak kita. Selalu setiap hari kita menghadapi mungkin kejadian yang namanya hidup sebagai ibu rumah tangga ya, yang kerja mungkin beda lagi permasalahannya gitu. Tapi yang namanya kita ketemu setiap hari sama suami dan anak-anak kita, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, apakah dengan keadaan seperti itu kita seringkali merendahkan suami kita lewat perkataan? Atau jangan-jangan karena kita udah terlalu jengkel sama anak-anak kita, kita pakai kata-kata kita untuk mengutuki anak kita. Rumah kita bisa menjadi surga lewat perkataan para istri, tapi juga bisa jadi neraka dari perkataan para istri untuk keluarga kita lewat pembicaraan kita. Di mana dikatakan gini, kita bisa ngecilin masalah atau kita bisa besarin masalah lewat omongan kita. Atau ini yang paling sering ya, dengerin nih para istri. Kita juga memanipulatif anak-anak kita untuk jadi sekutu. Sekutu kita dalam membenci suami. Atau jangan-jangan mertua kita. Ya. Seringkali kita tuh mungkin sadar atau nggak sadar. Cerita sama anak, si papa tuh begini tuh papa tuh. Nanti bilangnya sama si papa kayak gini. Itu tuh terekam dengan jelas gitu. Sama anak-anak kita. Secara tidak langsung kita menjadikan mereka sekutu untuk ikut-ikutan untuk ngebenci papanya, untuk ngerasa gak suka sama papanya gitu. Nah itu lewat perkataan yang mungkin secara sadar atau tidak sadar para istri kita lakukan itu setiap hari. Nah, Yakobus bilang gini, sebagai orang yang sudah ditebus, hendaklah mulut kita digunakan untuk perkataan yang membangun iman dan membawa lingkungan mengenal dan mengalami kasih Kristus. Hendaklah mulut kita digunakan untuk perkataan yang membangun iman, Bapak Ibu. Di Efesus 4 ayat 21, 22 dan 29. Dan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan. Sebagai orang yang sudah ditebus, hendaklah mulut kita gunakan untuk perkataan yang membangun iman dan membawa lingkungan mengenal, mengalami kasih Kristus.
Sebentar ya. Ini bukan hanya bagi pemimpin, tetapi untuk semua orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan. Jadi paham bagaimana kekuatan perkataan itu sangat mempengaruhi lingkungan di mana kita berada, Bapak Ibu. Jadi tadi suami dan istri kita diperingatkan sama-sama. Dan yang belum punya istri atau belum punya suami atau anak, nggak apa-apa, ini kita sama-sama belajar. Karena ini bukan hanya sekedar untuk pemimpin atau untuk para istri, tapi untuk semua orang yang sudah ditebus dan memang sudah dimerdekakan dan sudah diinstal kebenaran dalam firman Tuhan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah penjinak lidah. Kita mau baca sama-sama di Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Manusia sudah bisa menjinakkan hampir setiap jenis binatang, baik burung, binatang merayap maupun binatang laut. Namun tidak seorang pun dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Lidah kita begitu liar dan jahat, bagaikan ular yang penuh dengan racun mematikan. Ayat 9 sampai 10. Lidah kita begitu cepat berbalik, sebentar memuji Allah Bapa, sebentar kemudian mengutuk orang lain, padahal orang itu juga ciptaan Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Berarti dengan mulut yang sama kita memuji Allah sekaligus mengutuk sesama. Saudara-saudariku, janganlah kita seperti itu. Gini, Yakobus menyadarkan kita, melihat sekalipun kita menyadari kedua hal yang tadi di atas, namun tidak jarang kita gagal menjinakkan atau mengendalikan perkataan kita. Udah diingetin nih, kita tuh udah diinstal kebenaran. Kita tuh harus jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kita tuh harus belajar untuk mengendalikan perkataan kita, harus menimbulkan damai sejahtera. Dan orang yang dengar tuh harus ada mendengar kasih dan mengingat kepada kasih karunia Tuhan. Tapi menyadarkan bahwa kita tuh sering gagal gitu. Yakobus menyadarkan kita melihat sekalipun kita menyadari kedua hal di atas, namun tidak jarang bahwa kita gagal untuk menjinakkan, untuk mengendalikan perkataan kita. Makanya apa? Kita memerlukan penolong untuk dapat menjinakkan lidah kita. Di Lukas 6 ayat 45. Dikatakan gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lalu dikatakan gini, di Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya mau sharing satu kesaksian saya. Ya, suatu hari saya sedang dalam keadaan yang tidak enak hati. Ini waktu saya belum menikah ya Bapak Ibu. Waktu itu saya pulang dengan keadaan yang tidak enak hati. Saya dalam situasi di mana saya sedang galau. Saya dalam situasi yang benar-benar kacau. Pulang kerja, saya pulang. Lalu saya ada beli es lilin ya. Saya beli es lilin. Saya tahu teman saya diganti teksnya, oke, sama Bapak Gembala. Jadi waktu itu saya punya pacar ya, saya punya pacar. Saya tulisnya temen loh tadi, kenapa jadi ditulis pacar? Jadi waktu itu mantan saya ya, mantan. Saya mau beliin es lilin buat mantan saya gitu. Saya beliin es lilin buat mantan saya. Terus saya udah pesen ke mama saya nih. Jadi sebelum saya pergi kerja, saya taruh di kulkas, saya bilang mama saya, "Ma, ini jangan dimakan oleh siapa-siapa. Ini buat si ini gitu, buat mantan saya gitu ya. Gak boleh ya dimakan sama siapa-siapa karena belinya cuma sedikit, dapatnya cuma sedikit gitu." Nah, ternyata waktu saya pulang dan saya mau berikan, ini tulisan pacarnya di caps lock loh. Saya mau berikan ke pacar saya gitu ya. Saya udah pesen nih, saya udah pesen ke mama saya, ternyata dimakan sama adik saya. Wah, saya buka kulkas, saya hitung, kok tinggal segini gitu ya. Kalau nggak saya belinya 5 deh, beli 5, terus tinggal 4 gitu.
Nah, pas saya lihat S-nya berkurang, saya tanya, di situ ada adik saya yang lagi les private, ya. Jadi di kulkas, ini meja buat les private. Saya langsung nanya ke dia, siapa deh yang makan es saya, gitu. Terus di situ adik perempuan saya cuma bilang, iya, tadi gue makan satu, gitu. Kalian tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba itu langsung saya emosi. Benar-benar emosi. Di depan guru les dan adik saya maki-maki adik saya. Karena S1 doang. Gitu ya. Saya maki-maki perkataan yang saya perkatakan itu sangat menusuk hatinya. Gitu. Terus dengan alih-alih alasan S itu saya melampiaskan segala kemarahan saya di hati saya kepada adik saya. Karena situasi hati saya memang lagi gak enak. Karena satu S, saya lampiaskan ke dia. Yang terjadi adalah adik saya sampai kaget dan nangis karena nahan malu. Saya maki-maki dia di depan guru. Dimarahin di depan orang dan kaget ternyata karena satu S doang, satu S lilin itu. Saya marahnya tuh sampai kayak gitu. Dan sejak saat itu dia gak mau ngomong sama saya. Dia bilang sama mama saya sakit hati sama Cici. Saya cuma makan satu es. Tuh. Dan kejadian itu berlalu, tapi keadaannya mungkin saya sudah baik-baik aja sama adik saya. Tapi kejadian itu masih teringat sangat jelas sebagai memori yang gak baik terhadap adik saya. Adik saya masih ingat sampai saat ini. Walaupun dia udah maafin saya, walaupun keadaannya udah baik-baik saja. Tapi itu merupakan memori yang gak baik buat dia. Dan dia ingat. Notes-nya adalah saat itu saya sudah melayani di gereja sebagai worship leader dan sebagai youth leader di gereja saya. Bisa lihat situasinya gini, bagaimana hati kita bisa mempengaruhi kita dalam bertindak dan berkata-kata. Karena suasana hati yang gak enak loh Bapak Ibu. Itu bisa mempengaruhi perkataan kita. Dan efeknya ke orang-orang di sekitar kita. Gitu. Bagaimana hati itu bisa mengeluarkan hal terburuk dalam perkataan kita, dalam hidup kita, dan itu keluar lewat perkataan kita. Tindakan manipulasi, impulsif, itu keluar dari hati kita yang dikuasai oleh dosa. Pengennya nyakitin aja ngomongnya, pengennya nyelekit aja gitu kepada suami atau istri kita. Supaya mereka tuh kayak sadar, gue tuh gak suka sama lo, gue tuh kesel sama lo, gue tuh gitu sama lo, gregetan gitu. Ngomong lewat perkataan. Dorongan untuk menguasai, dorongan untuk menyakiti, itu timbul dari hati yang memang sakit. Gitu. Semua perkataan kita yang tadi bisa membakar itu timbulnya semua dari hati kita yang dikuasai oleh dosa. Dalam hal itu kita perlu menyadari bahwa masalahnya itu bukan di orang lain. Kadang kita suka nyalain ya. Makanya saya tulis di sini nih. Ada 3 quotes dari pastor favorit saya juga nih. Dia bilang gini, ada di slide. Most probably we are convinced that whatever is wrong with our world, whoever created this mess is not us, is someone else out there. Jadi kita nggak nyangka bahwa dunia kita itu kacau. Seringkali kita tuh nganggap bahwa ketika dunia kita kacau, kita itu selalu menyalahkan seseorang yang di sekitar kita atau situasi. Dan kita nggak pernah ngelihat ke diri kita. But actually, it's not. Nah, selanjutnya dikatakan gini. Jesus told us that di Markus 7 ayat 14-23. The problem is not what's out there, but what's in you. Masalahnya bukan ada di luar sana, tapi masalahnya ada di dalam diri kita. The heart of the problem is the problem of the heart. Hatimu yang bermasalah. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain sekitar, coba lihat ke dalam hatimu. Our problem is not what we do, our problem is our heart. Perkataan yang kasar, perkataan yang menyakiti itu timbul dari hati kita yang dikuasai oleh dosa. We don't become a sinner because we sin because we are sinner. Kita bukan menjadi pendosa karena kita berdosa, tapi kita berdosa karena memang kita pendosa.
Makanya bisa keluar kata-kata gitu. Dan dikatakan gini, the gospel is the only cure. The more we rejoice in the gospel, the more our heart is renewed. Gospel adalah penyembuhnya. Ketika kita bersuka cita di dalam kekuatan Injil, maka hati kita akan semakin diperbarui. Tapi pertanyaannya adalah, have you received a new heart that only God can give? Pertanyaannya adalah, apakah Anda menerima hati yang baru yang cuma Tuhan yang bisa kasih? Dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa masalahnya itu di hati kita, bukan orang lain. The main problem is our heart. Ya, seperti situasi yang terjadi. Seringkali kita menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, sebagai tindakan atau perkataan kita gara-gara dia, tapi sesungguhnya respon kita, hati kita lah yang menentukan respon mulut kita. Dan menjindakan lidah dimulai dari transformasi hati. Dan transformasi hati cuma Tuhan yang bisa kasih, Bapak Ibu. Hati yang baru cuma Tuhan yang bisa kasih. Dan yang keempat, the key, kuncinya. Yakobus 3 ayat 13, lalu ke 17 dan 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, lalu selanjutnya adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kuncinya gini, satu, jangan merasa diri kita benar. Kita nggak selalu benar, Bapak Ibu. Mungkin ketika kalau kita sedang marah, kita mungkin selalu kita ngerasa lagi benar. Tapi kalau kita kayak kemarin di Komsel dijelasin ada problem, terus apa lagi saya? Solusi, proses, lalu hasil. Ketika kita sedang marah, 4 yang tadi itu kita diingetin. Kita boleh lihat kenapa kita marah, apa masalahnya, lalu prosesnya gimana, dan kita akan lihat hasil. Kita jangan ngerasa bahwa diri kita benar. Yang kedua adalah miliki hikmat yang dari atas, yaitu penuh kelembutan, murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, penuh buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan penuh kebenaran. Bisa nggak kita semuanya punya? Semua ini hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus lembut, dia sangat murni, dia pendamai, dia ramah, dia penurut, dia penuh belas kasihan, dia penuh dengan buah yang baik, dia tidak pernah memihak, dia tidak munafik, dan dia penuh kebenaran. Semua ini cuma hanya ada dalam pribadi Yesus. Mari kita melihat kepada diri kita dan kepada salib Kristus. Ini bukan bicara tentang sebab dan penyebab. Kenapa sebabnya saya ngomong kasar dan penyebab. Tapi kita kembali lagi melihat dan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, Yesus punya alasan yang gak terhingga untuk marah sama kita, sama manusia. Satu firman-Nya keluar dari mulutnya untuk menghukum kita. We are done. Habis kita. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Tetapi akan karena kemurahan dan kasih-Nya, dia mengambil jalan lain, Bapak Ibu. Dia naik ke atas bukit Golgota, melalui jalan yang sangat sulit. Dia disiksa, dia harus bawa salib yang sangat berat. Hanya supaya kita tidak harus mengalami kebinasaan karena kemurkaan Allah. Ingat ya, firman Tuhan, kita adalah seharusnya orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi kita menerima kasih karunia dan kebaikan di dalam Kristus. Di slide dikatakan apa? Pengorbanan Yesus Kristus menghadirkan semua ini dalam kehidupan kita. Inilah yang sanggup mengubahkan hati kita sehingga perkataan kita berubah. Mungkin aja kita sering kali komitmen sama Tuhan. Mungkin kita sering ngomong kasar sama anak-anak kita. Mungkin bahkan di dalam kesendirian kita, gak ada siapa-siapa. Mungkin perkataan kotor itu keluar dari mulut kita.
Tapi dari sini kita mau belajar bahwa komitmen itu tidak membuat kita berubah, Bapak Ibu. Tapi hati yang sudah diperbarui dengan Injil dan kita selalu mengingat pengorbanan Kristus mengubahkan hati kita. Jika hati kita sadar, maka respon kita pun berubah. Kita harus ingat bahwa kita nggak lebih baik dari suami kita nggak lebih baik dari istri kita, dan kita nggak lebih baik dari anak-anak kita. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk menyakiti dan saling menyakiti. Tetapi ketika kita mulai sadar bahwa ada Yesus yang mau mengorbankan dirinya, meredam murka Allah, memberikan dirinya, dan kita telah menerima kebenaran itu, maka hati kita akan perlahan-perlahan meleleh dan berubah. Yang harus berubah itu bukan orang di sebelah kita. Yang harus berubah itu dimulai dari kita, Bapak Ibu. Dengan merenungkan terus karya salib Kristus dan kasih-Nya, Dia yang akan terus menopang perjalanan kita dan memampukan kita berkata berkat bagi sekeliling kita. Jadi hari ini kita belajar, bukan hanya sekedar, jangan ngomong kasar ya, sama anak-anak. Jangan cuma ngasih tahu, gak boleh ngomong ini, gak boleh ngomong itu. Tapi kita belajar bahwa kita pun harus jadi teladan menyadari tanggung jawab kita sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Kita boleh sama-sama berdoa.